kabar? Semoga adik-adik selalu sehat dan semangat ya, terutama memuji dan memuliakan Tuhan hari ini. Adik-adik, tidak terasa ya, sudah 2 minggu kita di bulan Agustus. Mungkin adik-adik sudah ada yang sekolah, belajar online lagi, ya kan ya? Semoga adik-adik tetap semangat ya. Hari ini kita mau memuji Tuhan dengan lagu Sungai Sukacitamu. Dengan semangat, ayo kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu ini. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Adik-adik, kita mau nyanyi sekali lagi Sungai Sukacitamu dengan penuh semangat ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ya adik-adik, hanya Tuhanlah yang membuat sukacita kita penuh. Karena Tuhan yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, yang terus memberikan kasih setianya kepada Tuhan. Nah adik-adik, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Hari ini aku akan berdoa untuk beribadah. Ya Tuhan Yesus, hari ini aku akan mendoakan firman Tuhan untuk pembukaan hari ini. Tuhan, lindungi kami dari segala hal dan jaga kami dari awal sampai akhir. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk doanya. Adik-adik, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kira-kira kisahnya masih berlanjut enggak ya dengan kisah minggu lalu? Mari kita simak bersama-sama, tapi sebelumnya kita mau memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin
agar kita bertumbuh subur dan berbuah lebat. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah agar kami dapat mendengarkannya dengan baik ya Tuhan. Dan Tuhan, firman Tuhan ini akan dilakukan pada hari ini. Tuhan, berkatilah agar firman Tuhan ini dapat dilakukan kepada kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan, amin. Halo, selamat hari Minggu adik-adik. Senang sekali hari ini Kak Kristi boleh bertemu kembali dengan kalian walaupun hanya melalui online. Tetapi Kak Kristi percaya ketika kalian mengikuti ibadah ini, berarti kalian anak-anak hebat yang sudah tahu bagaimana menyisihkan waktu, menyiapkan waktu khusus untuk datang beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang terpenting ya. Dan biarlah ini menjadi satu kebiasaan baik setiap minggu. Kita sisihkan waktu, kita siapkan waktu untuk beribadah. Jangan sampai gadget atau games mempengaruhi kita menjadi berhala dalam hidup kita sehingga kita lupa untuk sekolah minggu, kita asik bermain, kita melupakan firman Tuhan. Dan yang terpenting, adik-adik jadi lupa untuk berdoa karena terlalu asik main games. Semoga itu tidak terjadi ya. Anak-anak Gatsu adalah anak-anak hebat, Kak Kristi percaya itu ya. Nah adik-adik, firman Tuhan pada hari ini yang akan kita pelajari dari Keluaran 19 ayat 1 sampai 25. Keluaran 19 ayat 1 sampai 25, Kak Kristi minta kalian di rumah membacanya secara lengkap ya, agar lebih paham. Nah adik-adik, cerita ini diawali ketika bangsa Israel pada bulan yang ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, tibalah mereka di padang gurun Sinai, di kaki gunung Sinai. Di situ bangsa Israel beristirahat dan mereka membangun kemah di situ. Dan tibalah saatnya juga bagi Musa, dia naik ke gunung, dia akan berbicara kepada Tuhan. Ketika dia naik ke gunung itu, dia akan meminta petunjuk apalagi yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ya selanjutnya. Nah, ketika Musa naik ke atas gunung, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa bahwa Tuhan akan menampakkan diri kepada bangsa Israel agar bangsa Israel percaya bahwa selama ini Musa berbicara, berkomunikasi dengan Tuhan itu betul terjadi, bahwa Tuhan itu ada, jadi bukan ngarang aja Musanya ya. Maka Tuhan akan menampakkan diri. Adik-adik bisa membacanya pada ayat yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau. Apabila Tuhan berbicara dengan Musa ya. Kemudian supaya mereka senantiasa percaya kepadamu. Lalu Musa turun dari gunung dan dia menyampaikan perkataan Tuhan itu kepada bangsa Israel. Tetapi ada persiapan yang harus mereka lakukan. Jadi ketika Tuhan turun, Tuhan menampakkan diri, tidak begitu santai bangsa Israel lagi masak, lagi tidur, lagi sambil beternak, mereka hanya melihat seperti itu, tidak ya. Tapi Tuhan meminta agar mereka menguduskan diri mereka. Menguduskan diri itu apa? Menjaga pikiran, perkataan, perbuatan tubuh mereka agar tetap suci, tidak melakukan hal-hal yang jahat. Itu yang pertama. Dan yang kedua, harus memasang pembatas antara bangsa Israel yang nanti akan berkumpul dengan kaki gunung Sinai. Maksudnya apa? Agar mereka tidak melewati batas itu dan dengan sembarangan mengotori tempat kudus yang dimana Tuhan akan turun nanti. Ya kurang lebih seperti itu ya adik-adik. Nah cerita berlanjut, singkat cerita, pada ayat yang ke-16 terjadilah pada hari yang ketiga. Pada waktu terbit fajar, ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga
gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung tinggi seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Berbicaralah Musa, lalu Allah menjawabnya dalam gurun. Lalu turunlah Tuhan ke atas gunung Sinai, ke atas puncak gunung itu. Maka Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan naiklah Musa ke atas. Nah adik-adik, dari tanda-tanda yang Kak Kristi bacakan di ayat Alkitab itu memperlihatkan bagaimana luar biasanya kuasa Tuhan diperlihatkan kepada bangsa Israel. Agar apa? Agar bangsa Israel percaya bahwa Allah yang mereka ikuti, bahwa Tuhan yang mereka sembah ini bukanlah Allah yang sembarangan, bukanlah Allah yang tidak bisa dipegang janjinya, tetapi Allah yang bisa dipegang janjinya. Nah adik-adik, dari cerita yang luar biasa ini, apa yang adik-adik bisa pelajari? Yang pertama, bahwa kalian pun dapat meminta kepada Tuhan, karena Allah yang sama yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir adalah Allah yang sama yang kita sembah, yang kita percaya akan menolong hidup kita. Kenapa kita minta kepada Tuhan? Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Tuhan itu sayang kepada anak-anaknya. Kalian boleh minta apa yang menjadi kebutuhan kalian, tetapi dengan syarat. Ada syaratnya. Mintanya juga bukan untuk mendoakan atau minta kepada Tuhan hal-hal yang tidak baik atau hal yang jelek. Tuhan minta supaya si A nilainya jelek ya Tuhan, supaya saya yang bagus ya. Tidak boleh seperti itu ya. Kalian minta apa yang menjadi kebutuhan kalian, apa yang menjadi masa depan kalian, dan Tuhan akan mendengarkan kalian bila kalian mencontoh tadi ya bangsa Israel. Pertama, taat pada perintah Tuhan. Ketika kalian minta, ya jangan dengan tidak bersungguh-sungguh, tetapi bersungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Yang kedua, menguduskan diri seperti tadi bangsa Israel. Menguduskan dirinya gimana Kak Kristi? Kalian harus menjaga agar hidup kalian seturut firman Tuhan. Jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan, menunjukkan kasih kepada orang lain. Tapi Kak Kristi, itu teh susah. Saya teh pengen ikut firman Tuhan, tapi kok susah kayak gitu ya? Nah, makanya adik-adik haruslah selalu dekat kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Caranya gimana? Lewat doa, lewat doa, lewat doa. Kalian boleh bilang kepada Tuhan, Tuhan hari ini saya ingin berlaku sesuai firman Tuhan. Tolong jaga supaya saya melakukan kehendak Tuhan. Tuhan mendengarkan doa kalian sehingga kalian berjalan lurus sesuai keinginan Tuhan, dan kalian boleh meminta apa yang kalian butuhkan. Kak Kristi dari tadi berkata apa yang kalian butuhkan ya, bukan yang kalian inginkan. Kalau yang kalian inginkan, Tuhan tahu bahwa kalian lebih butuh yang lain ya. Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Cerita hari ini memperlihatkan kepada kita bagaimana kasih Tuhan kepada bangsa Israel, sehingga bangsa Israel walaupun sering melakukan kesalahan, marah, bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Bahkan janji Tuhan untuk memberikan tanah Kanaan tetap diberikan kepada bangsa Israel. Nah, begitu juga kita. Mungkin sering ya kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun, Tuhan kami tidak akan lagi melakukan hal itu. Tuhan mendengar doa kita. Dan ketika kita menyatakan itu kepada Tuhan, maka Tuhan pun tetap menyertai kalian. Tuhan tuh tetap akan menunjukkan kasih-Nya kepada kalian. Percayalah, masa depan terbaik Tuhan sudah sediakan. Tetapi adik-adik haruslah melakukan bagian, adik-adik melakukan bagian Kak Kristi juga, yaitu taat kepada Tuhan, hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan.
Semoga firman Tuhan hari ini dapat dipahami, dapat dilakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, sebagai penutup, kita akan membuat aktivitas, tetapi aktivitasnya bukanlah ayat hafalan seperti minggu-minggu sebelumnya ya, tetapi kalian tuliskan 5 contoh perbuatan taat. Kalian tuliskan 5 contoh perbuatan taat, kemudian kalian foto dan minta tolong mama atau papanya kirimkan di WhatsApp grup kelas masing-masing ya, di grup kelas besar. Sehingga nanti Kak Kristi bisa lihat, Yoel udah tahu apa artinya taat, Via udah tahu, atau anak-anak yang lain juga semuanya tahu apa yang dimaksud di dalam ketaatan kepada firman Tuhan. Nah, mari adik-adik kita akan menutup firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami untuk boleh memuji Tuhan, untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, untuk boleh tetap meminta kebutuhan kami kepada Tuhan lewat doa-doa kami. Tuhan, saat ini kami mau mendoakan orang tua kami, berikanlah mereka kesehatan, berkatilah mereka di dalam pekerjaannya, berkatilah pula keluarga, adik-adik masing-masing dimanapun mereka berada, agar mereka pun dapat tumbuh dengan terus di dalam penyertaan Tuhan. Bagi adik-adik yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, Tuhan juga kiranya terus memberikan semangat agar adik-adik tetap berhasil di dalam pendidikan mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi sekolah minggu kami, walaupun melalui online, tetapi biarlah kami boleh tetap menjaga hati pikiran kami seperti kami beribadah di gereja masing-masing, dan kami boleh tetap hanya tertuju kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, selanjutnya kami akan beraktivitas, kiranya Tuhan berkenan menyertai dan menolong kami agar kami selalu menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan, dan kami juga boleh selalu patuh dan taat kepada orang tua kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita telah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ingat ya, jangan cuma didengar dan dilihat saja, tapi juga dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari di rumah teman-teman, baik sama mama papa atau saudara-saudara ya. Nah, kini tiba saatnya kita memberikan persembahan. Adik-adik dapat menaruh uang persembahannya di kotak ini, nanti guru-guru sekolah minggu datang lagi ke rumah adik-adik ya. Nah, sambil kita masukkan persembahannya ke kotak persembahan, kita mau bernyanyi lagu Aku Bawa dan Berikannya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekali lagi ya. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya, kita akan selalu bawa persembahan ini kepada Tuhan. Mari adik-adik kita berdoa dan kita akan tutup kebaktian ini dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan telah sertai kami dari awal sampai akhirnya kebaktian anak sekolah minggu ini Bapa, dan kami juga telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi berkat untuk melebarkan kerajaan Tuhan di tempat ini. Kami juga bersyukur Tuhan selalu memberikan berkat dan rezeki kepada kedua orang tua kami. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk melakukan setiap firman Tuhan, bukan hanya kami lihat, bukan hanya kami dengar, tapi kami juga dapat memahami dan melakukannya. Tuhan Yesus, kami juga mau berpisah satu dengan yang lain. Kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu dalam aktivitas satu hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa tetap semangat dalam PJJ. Jangan lupa untuk selalu taat dan
setia kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Sampai bertemu minggu depan via Zoom.